Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak, hari ini kita dapat melanjutkan belajar bersama tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak, kita akan belajar tentang alat ukur panjang baku. Alat untuk mengukur dengan benda yang baku. Pengukuran untuk mengetahui panjang suatu benda, ada yang menggunakan satuan tidak baku, ada yang menggunakan satuan baku. Hari ini kita belajar tentang alat ukur panjang baku. Contohnya satuan tidak baku hasil pengukurannya tidak sama, contohnya dengan jengkal tangan. Karena tidak baku, karena jengkal tangan seseorang tidak sama panjangnya, ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian contoh berikutnya menggunakan panjang seutas tali. Lah, orang mengukur dengan panjang seutas tali itu alat ukurnya tidak baku. Sedangkan untuk pengukuran menggunakan satuan baku, alat ukur panjang yang biasa dipakai seperti penggaris. Panjang pensil diukur dengan penggaris, satuannya cm. Kemudian ada yang namanya meteran pita, meteran yang gulung itu ya anak-anak. Biasanya digunakan untuk kain. Satuan panjangnya cm dan meter. Kemudian ini ada bapak-bapak mengukur panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar, satuannya meter. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama. Siapapun yang mengukur dengan penggaris hasilnya sama. Karena alat ukur ini, alat ukur panjang baku digunakan sesuai dengan ukuran. Misalnya bendanya pendek diukur dengan penggaris. Kalau bendanya lebar diukur dengan meteran pita. Kalau rumah yang diukur menggunakan meteran gulung besar. Pinter. Berikutnya perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Bagaimana caranya mengukur? Nah, anak-anak, kalau mengukur dengan penggaris itu langkah pertamanya 1, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Jadi penggaris itu kan ada angka 0, 1, 2, 3 sampai 20, 30, 50 biasanya itu ya paling panjang. Kemudian alat yang akan diukur ini diletakkan tepat pada angka titik 0. Nah, di situ sampai panjangnya pensil berapa? Di ujung akhirnya itu 17, berarti panjang pensil 17 cm. Begitu ya anak-anak. Berikutnya, hubungan satuan panjang meter dengan cm. Dengan meteran hasil mengukur dinyatakan meter. Kalau menggunakan penggaris cm. Keduanya hubungannya bagaimana? 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan contoh pengukuran meja. Kalau pengukuran meja kita tidak menggunakan penggaris ya anak-anak. Kita menggunakan meteran karena lebih besar, lebih panjang. Meteran ini cara mengukurnya sama. Letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian dilihat sampai akhir kita mengukur. Nah, di situ angka berapa? Misalnya 100 cm berarti sama dengan panjang meja
1 meter sama dengan 100 cm. Berikutnya, jangka sorong. Jangka sorong ini anak-anak, ini termasuk juga alat ukur yang kita sering gunakan untuk sehari-hari. Jangka sorong ini anak-anak biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat. Nah, seperti kelereng, pensil yang itu ya diukur lingkarannya itu, mur, cincin, pipa, seperti itu. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Seperti apa jangka sorong itu? Nah, ini adalah contoh jangka sorong yang manual. Ada juga jangka sorong yang digital ya anak-anak. Kita belajar tentang ini. Secara umum jangka sorong terdiri atas 2 bagian. Nah, ini adalah bagian yang tetap tidak berubah. Kalau ini adalah bagian yang geser menurut besar kecilnya benda yang akan kita ukur. Kita lihat di situ. Nanti kita dapat mengetahui berapa besar lingkaran cincin ini. Kalau kita mau mengukur besar cincin yang ada di dalam, kita taruh di atas ya. Begitu. Fungsi alat ukur. Gunanya apa kita mengukur? Biasanya digunakan untuk, kalau penggaris digunakan untuk yang panjangnya kurang dari 30 cm. Kalau meteran dapat digunakan untuk mengukur panjangnya lebih dari 30 cm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda berbentuk bulat atau lingkaran. Anak-anak tugasnya hari ini mengerjakan di buku paket, dicentang sesuai dengan alat ukur yang sesuai ya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Semoga sehat selalu dan dapat petunjuk dari Allah. Semoga semua kegiatannya menjadi kegiatan yang baik-baik, tidak melakukan yang jelek-jelek, tidak melakukan yang tidak diridhai oleh Allah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.